selamat datang di dunia One Piece Live Action Season 2, di mana sekumpulan bocah bajak laut yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy memiliki impian untuk menemukan One Piece di Grand Line, yaitu jalur laut yang paling berbahaya. Bersama para kru Straw Hat-nya, ia berlayar mengarungi Grand Line dan juga bertemu musuh-musuh yang kuat dan juga bertemu teman baru tentunya. Kisahnya itu dimulai dari penyerangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi assassin bernama Baroque Works. Mereka menyerang sebuah pangkalan angkatan laut dan wakil ketua mereka yaitu Miss Alsande atau yang lebih dikenal dengan nama Nico Robin pun menghabisi semua prajurit dengan kekuatan gadabah tangannya. Takutnya. Ternyata kedatangan mereka ke sana adalah untuk melihat mayat anggota Baroque Works lainnya yang telah dihabisi oleh Zoro. Karena itulah si prajurit yang tersisa ini memberitahu kalau Zoro sudah pergi menuju Grand Line bersama Luffy. Sementara di sisi lain beginilah keadaan para bajak laut Straw Hat kita. Di sana Nami menyarankan agar mereka melewati gunung terbalik agar bisa sampai dengan aman ke Grand Line. Namun karena barang persediaan sudah mulai menipis, Sanji menyarankan agar mereka singgah dahulu ke Locktown untuk shopping-shopping dulu. Semuanya setuju mampir kecuali si Usopp ini yang penakutan. Apalagi Luffy tahu kalau kota itu adalah tempat di mana raja bajak laut yaitu Gold Roger dieksekusi. Makin semangat lah dia. Ayo kita ke Lockton. Di hari eksekusi Gold Roger, di sana kita tahu kalau kakek Luffy alias Monkey D. Garp inilah yang berhasil menangkap Roger. Mereka ini sudah lama bertarung, namun baru kali inilah Gold Roger tertangkap dan akan dieksekusi. Gold Roger memiliki satu permintaan, yaitu agar Garp menjaga anaknya. Para Straw Hat sudah sampai di Locktown, dan di sana mereka memutuskan untuk berpencar mencari keperluan masing-masing. Sanji dan Luffy akan pergi mencari bahan makanan. Nami dan Usopp pergi membeli baju, sementara Zoro membeli pedang. Namun sebelum itu, Zoro meminta uang dulu ke Nami karena kita tidak punya uang. Dan kita lihat ada yang memata-matai mereka dari kejauhan. Dia ini adalah Smoker, seorang kapten angkatan laut yang kelihatannya stres gara-gara rambutnya ubanan semua. Ia dikenal tegas terhadap para bajak laut, dan di sisi lain Nami dan Usopp pun belanja terlebih dahulu. Di sini kita tahu kalau Nami emang sangat tertarik dengan memetakan dunia, dan Usopp menyarankannya membeli buku peta sebagai referensi. Zoro sendiri bertemu seorang wanita bernama Tashigi. Ia pun masuk ke toko pedang yang dijaga bapak ini. Namun si bapak ini melihat kalau pedang yang dibawa Zoro ini sangatlah mahal dan berharga sehingga ia mau mencoba men-scam Zoro. Untungnya ada Tashigi yang datang yang rupanya ia adalah seorang yang tergila-gila dengan pedang dan tahu harga asli pedang Zoro ini. Zoro pun memilih pedang obral yang ada dan ia menemukan pedang merah yang katanya pedang ini adalah pedang terkutuk. Tashigi dan Pak Toko ini mencoba melarang Zoro membelinya, namun bodoh amat Zoro malah menantang pedang itu dengan melemparkannya ke udara. Karena pedangnya tak memotong tangannya, Zoro pun akan membelinya. Seperti biasa, Luffy sibuk sendiri melihat makanan yang ada di sana. Melihat ada ikan tuna gajah, Sanji pun langsung ingin membelinya. Setelah meninggalkan pesan kepada orang rumahnya, Usopp pun pergi menemui Nami. Nami sendiri bertemu dengan Kang Copet magang ini yang diberikannya nasihat cara mencopet yang benar. Melihat tekad yang dimiliki Zoro, Pak Toko pun memberikannya pedang terbaik yang ia punya secara cuma-cuma dan lengkaplah sudah koleksi pedang Zoro. Luffy sibuk mencari di mana panggung eksekusi Gold Roger. Ia malah bertemu dengan si copet manggang tadi. Melihat Luffy ini longor, si copet pun mencoba menipunya dan membawa Luffy ke panggung eksekusi. Luffy sangat senang tentunya melihat panggung eksekusi Gold Roger itu dan ia pun berkata, Jawa. Si copet ingin menikamnya, namun tiba-tiba datanglah si bajak laut Bagi. Langsung kicep dong si copet magang melihat bajak laut sungguhan. Tak sendirian, Bagi datang bersama bajak laut lainnya yaitu Alvida yang saat ini ia sudah memakan buah iblis yang membuatnya jadi seperti Gojo. Ia pun tiba-tiba jadi Alicia Liu untuk menyerang Luffy. Luffy tak berdaya harus menghadapi dua bajak laut kuat sekaligus dan ia pun tertangkap. Smoker pun tahu kabar kalau para bajak laut berkumpul di tempat eksekusi dan tak sengaja ia tertabrak oleh bocil yang membawa es krim. Lain kali hati-hati ya anak Kima. Ternyata Tashigi adalah asisten Smoker dan di sisi lain Nami, Usopp, Zoro, dan Sanji bingung di mana Luffy berada. Luffy sendiri sedang disandra oleh para bajak laut dan sedang disidang oleh Alvida dan diputuskanlah untuk dieksekusi. Untungnya para kru Straw Hat datang. Di sana mereka bekerja sama untuk bertarung melawan Alvida dan anak buahnya dan silahkanlah kalian nikmati pertarungan ini.
Mereka kesulitan melawan Alvida yang memiliki Limitless Gojo, namun dengan kekuatan bakso lada milik Usopp, mereka bisa melumpuhkannya. Smoker dan Tashigi menonton dari kejauhan, dan Tashigi kesal karena Zoro adalah seorang bajak laut. Luffy dibawa bagi ke atas agar dieksekusi, dan Luffy malah teriak kalau ia akan menjadi raja bajak laut dan akan menemukan One Piece. Lalu di saat ingin dieksekusi, Luffy malah tertawa, yang hal itu mengingatkan Smoker dan Buggy akan Goldie Roger. Untungnya si Buggy malah kesambar petir dan membuat Luffy selamat. Terkejutlah si copet kalau orang yang ada di hadapannya ini adalah bajak laut berbahaya juga. Mereka pun kabur dan malah dihadang oleh Tashigi. Zoro pun buy one dengannya, dan tentunya sangat mudah bagi Zoro untuk mengalahkan Tashigi. Pelan-pelan atuh mas, Luffy dan Sanji malah bertemu dengan Smoker. Smoker ini adalah pengguna buah iblis yang bisa mengubah tubuhnya menjadi kumpulan asap. Sangat susah tentunya bagi Luffy dan Sanji mengalahkannya, namun saat sudah sangat terpojok, muncullah orang yang memata-matai mereka tadi untuk menolong. Orang ini bernama Dragon dan ia pergi bersama Smoker meninggalkan Luffy yang terkapar. Mereka semua pun kembali ke kapal dan Dragon pun berkata, "Saya akan lawan!" Tashigi yang kalah dari Zoro hanya bisa minum dan ia malah bertemu dengan Nico Robin yang ingin merekrutnya karena ia melihat ada potensi di diri Tashigi. Smoker pun datang dan ia bercerita kalau Luffy yang tertawa saat ingin dieksekusi tadi sama seperti reaksi Gold Roger saat ingin dieksekusi, yaitu tertawa. Luffy dan para Straw Hat pun sampai di gunung terbalik dan itu sangat membuat Luffy bersemangat tak sabar sampai ke Grand Line. Mereka sempat berdebat apakah kapal ini bisa melewati gunung terbalik, namun Nami mencoba meyakinkan mereka. Mereka pun segera melewati celah arus yang ada di gunung itu. Mereka kewalahan melewati arus yang entah kayak mana bisa naik ke atas gunung itu. Ditambah pula alat kemudi kapalnya patah karena tak bisa menahan kekuatan arus tersebut. Untungnya Luffy save the day dengan menggunakan tangan karetnya dan ia menjadi macam Spider-Man. Dengan kerjasama yang apik, akhirnya mereka bisa naik ke puncak. Namun saat turun, mereka sudah disambut oleh suara raungan yang sangat besar. Ternyata ada ikan paus segede bajong yang menghalangi jalan dan membuat mereka masuk ke dalam perut ikan, sementara Luffy berhasil selamat. Luffy melihat paus itu selalu saja menabrak-nabrakkan kepalanya ke Red Line dan barulah muncul si kakek bunga yang membius paus itu agar membuatnya tenang dan itu membuat Luffy terkejut. Kakek siapa? Temanmu dah koib. Luffy memaksa kakek bunga yang bernama Crocus ini untuk membantunya mengeluarkan teman-teman Straw Hat-nya. Namun Crocus bilang sudah tak ada harapan bagi mereka selamat di perut paus itu. Para kru Straw Hat terkejut karena mereka berada di dalam perut paus sama seperti Pinocchio. Mereka memutuskan agar Usopp dan Sanji pergi mencari role baru untuk kemudi kapal. Di sisi lain, Garp datang menemui Smoker untuk membicarakan sesuatu dan ia datang bersama Helmeppo dan juga Koby tentunya. Karena Luffy sangat bersikeras, akhirnya Crocus pun akan membantunya. Ya, kalaupun itu masih sempat. Smoker sangat ingin menangkap Luffy karena dirinya tak ingin ada Gold Roger berikutnya. Garp ini ingin agar Smoker tak menyia-nyiakan waktunya mengejar kelompok Straw Hat. Buset, gak capek paru-parunya bang. Usopp dan Sanji mencari role kemudi di kapal lain sambil menghindari asam lambung. Mereka tiba di sebuah kapal terbengkalai dan menemukan sebuah mayat yang dibaliknya ada role kemudi kapal. Saat ingin diambil, ternyata orang itu masih hidup. Pria bernama Mr. Nine ini pun akhirnya bertarung melawan Sanji, sementara Usopp berusaha mengambil role kemudi. Sanji dengan mudah mengalahkan Mr. Nine meskipun hanya menggunakan kaki. Nami merasakan ada yang salah dengan kompasnya dan tiba-tiba saat Zoro datang, kompas itu menghilang. Ternyata itu adalah ulah seorang wanita bernama Miss Wednesday. Nami sempat terpojok, namun Sanji dan Usopp datang tepat waktu, sementara Zoro... Did I miss something? Crocus meracik obat penenang untuk menenangkan paus yang bernama Labun itu. Crocus cerita kalau dulu saat dirinya masih sendiri menjadi penjaga mercusuar ini, ia didatangi sebuah kapal yang berhasil melewati gunung terbalik. Bajak laut ini dipimpin oleh seorang bernama Calico Yorkie. Tak disangka mereka ke sana bersama dengan seekor paus bernama Labun. Ia cerita kalau Labun adalah paus malang yang terpisah dari kawanannya dan mereka menemukannya. Labun sangat suka dengan musik sehingga ia mengikuti para bajak laut ini. Namun Crocus memperingatkan kalau Labun bisa dalam bahaya kalau berada di Grand Line. Pada akhirnya Yorkie meminta agar Crocus menjaga Labun sementara mereka akan menjelajah Grand Line. Labun pun terlihat sedih melihat teman-temannya pergi. Kru Labun pergi dan tak pernah kembali.
Labun mengira kalau krunya sudah keluar dari Grand Line dan karena itulah ia mencoba menghancurkan Red Line guna mencari krunya. Krokus sudah mencoba mencegahnya, namun Labun masih saja menabrakkan kepalanya sehingga karena itulah Krokus membuatkannya obat penenang. Mr. Nine dan Miss Valentine ini rupanya mencari Zoro dan Zoro rupanya juga sudah tahu karena mereka adalah anggota Baroque Works. Angkatan Laut sudah lama mencari mereka dan baru-baru ini mereka sudah menghancurkan pangkalan yang ada di kota Shelton. Mereka menggunakan nama berupa kode seperti Mr. Zero sebagai pemimpin. Garp ingin agar Smoker menangkap agen Baroque Works hidup-hidup untuk mencari informasi mengenai organisasi mereka. Zoro sudah menghabisi Mr. Seven dan Miss Wednesday memberitahu kalau di Grand Line kompas tidak berfungsi dan yang berfungsi hanyalah log post. What's a log post? Saat itu Usopp sempat hampir terjatuh ke asam lambung karena Lebun kembali menubruk Red Line. Mereka kembali membiusnya, namun tak ngaruh karena Lebun sudah kebal dengan bius. Luffy pun beraksi menjadi Spider-Man, sementara Usopp juga hampir dicerna asam lambung. Luffy coba meninju mata Lebun, namun tak ngaruh. Saat sedang terdesak, untungnya Miss Wednesday datang membantu mereka mengangkat Usopp. Luffy mencoba menyanyikan lagu yang disukai oleh Lebun. Tak disangka ternyata hal itu membuat Lebun mengingat para krunya. Luffy pun memberitahu kalau orang datang dan pergi dan ia ingin Lebun merelakan kepergian krunya. Luffy pun meminta Lebun mengeluarkan teman-temannya dan Lebun pun mengeluarkan mereka. Krokus tak menyangka hal ini dan Luffy sangat senang bertemu teman-temannya. Hidup Jokowi! Koby dan Tashigi saling berbincang. Mereka berbincang mengenai mimpi mereka masing-masing, seperti Tashigi yang ingin mengambil pedang yang diambil oleh para bajak laut. Usopp memperbaiki pintu Krokus yang dirusak Luffy tadi, dan mereka memutuskan untuk membawa tawanan mereka ke pulau berikutnya. Dengan baik hatinya, Krokus akan memperlihatkan bagaimana cara kerja dan pembuatan log post. Log post adalah benda yang dapat mengarahkan mereka ke pulau terdekat lah intinya. Luffy pun memberikan cat bendera bajak laut ke Lebun dan ini adalah simbol kalau Lebun adalah bagian dari kru mereka sekarang. Luffy berjanji akan kembali ke sini setelah mereka mendapatkan One Piece. Tashigi sendiri sedang merajuk karena tak diajak ke Grand Line oleh Smoker. Karena Tashigi sangat ingin ikut, akhirnya Smoker membiarkannya ikut. Yes. Para kru Straw Hat pun kembali melanjutkan pertualangan mereka, sementara Krokus ternyata pernah berteman dan satu kru dengan Gold Roger. Nami juga menggunakan log post dan mereka akan ke pulau pertama mereka di Grand Line, yaitu Whiskey Peak. Zoro sendiri kerap terbayang-bayang kekalahannya terhadap Mihawk dan ia malah halu kalau Mihawk ada di depannya. Setelah membantu Usopp menarik ikan pertama mereka di Grand Line, Sanji langsung memasaknya. Nami kagum dengan cuaca di Grand Line yang sering berubah-ubah. Tiba-tiba musim salju sehingga mereka langsung keluar. Sementara Mr. Nine merasa kalau Zoro menyia-nyiakan potensinya di sini. Luffy, ia mencoba berbicara dengan Miss Wednesday dan menawarkan cumi kering yang ia makan. Kasih yang baru dong bang. Luffy melepaskan Miss Wednesday karena ia percaya firasatnya kalau mereka adalah orang yang baik. Tak dirasa mereka sudah sampai di pulau pertama yang penuh kaktus, sementara Mr. Nine dan Wednesday kabur. Awalnya penduduk pulau melihat mereka sinis, namun ternyata mereka semua ramah. Mereka malah disambut dengan baik di sini, terutama oleh wali kota yang bernama Igram ini. Luffy dan kawan-kawan disambut baik dan mereka harus bermalam di pulau sambil menunggu log postnya ke reset. Kota ini sangat suka berpesta. Mereka dijamu bak pahlawan di sini dan bahkan Usopp bisa mengarang cerita untuk warga kota dan saat ini adalah waktunya berpesta. Mr. Nine dan Miss Wednesday juga kabur ke pulau itu dan Miss Wednesday berencana bertemu dengan Mr. Eight. Luffy langsung mukbang. Usopp yang bermain dart, Nami yang bertaruh dengan biarwati, sementara Sanji mencoba ngeris cewek yang ada di bar. Zoro cerita ke Luffy kalau dirinya masih terbayang dengan Mihawk dan perjalanannya masih panjang. Dua wanita kembar ini pun menggoda Sanji dan karena ini berdua, Sanji mengajak Usopp untuk mantap-mantap dengan dua wanita ini. Luffy yang sedang makan kue di toko didatangi oleh Igaram. Igaram menasihati Luffy agar tak mudah mempercayai orang lain di Grand Line. Miss Wednesday datang dan ternyata Igaram adalah Mr. Eight yang bersekongkol dengan Miss Wednesday. Karena tarian pembuat mabuk, Luffy pun akhirnya pingsan. Nami sedang pergi menuju puncak kaktus, namun di jalan ia melihat ada seseorang yang menggotong kantung mayat. Saat dilihat, ternyata itu adalah mayat seorang bajak laut, dan kita pun tahu semua penduduk kota ini suka menghabisi bajak laut. Nami berhasil mengatasi pria itu, sementara Zoro yang sedang buang hajat langsung diserang dua orang. Zoro pun menghabisi beberapa orang di bar, dan ia disambut oleh Mr. Nine yang ternyata semua orang di kota ini adalah Baroque Works. Mr. Nine pun menyuruh semua anak buahnya menghabisi Zoro, dan Zoro harus menghabisi
menghabisi 100 orang kroco ini dengan pedang barunya. Aduh gantengnya. Meskipun sempat terpojok dan kembali terbayang-bayang dengan Mihawk, Zoro menggunakan 2 pedangnya untuk menghabisi mereka semua. Di toko kue, Luffy yang baru sadar mendengar Mr. 8 ingin mencuri kapal mereka. Luffy pun mengejar mereka yang berusaha melarikan diri, sementara Zoro masih asik membantai semua kroco yang ada. Sampailah Zoro harus melawan botak bergada ini yang power pukulannya sangat besar. Namun tak jadi masalah oleh Zoro dan ia juga menolong Usopp dan Sanji yang lagi disandra. Kasihan, tak jadi mantap-mantap mereka malah disandra. Pertarungan Zoro dan si botak masih berlanjut, namun tak butuh waktu lama baginya untuk menghabisi si botak. Tinggal tersisa si Mr. 9 yang kabur, sementara Luffy mencoba mencegat Igaram kabur. Namun setelah terjatuh, Miss Wednesday dan Igaram berkata kalau mereka terpaksa dan benar saat itu datanglah Mr. 5 dan Miss Valentine. Mereka ini adalah suruhan dari Mr. Zero dan diutus untuk menghabisi Igaram dan juga Miss Wednesday. Menggunakan upil jumbonya, Mr. 5 bisa meledakkan apapun yang ia mau. Kekuatan Miss Valentine sendiri sama seperti pria Shaolin Soccer yang bisa memanipulasi massa tubuh. Zoro juga berhasil menghabisi anak buah Mr. 9 yang tersisa dengan 3 pedangnya. Lalu akhirnya mereka pun berduel dan kalian pasti tahulah Zoro pemenangnya. Namun sebelum itu datanglah si biarawati yang ternyata adalah Miss Monday yang sangat ahli bertarung dengan tangan kosong. Zoro sangat kesulitan melawan mereka berdua, sementara di sisi lain mereka masih saja diserang oleh si Kang Kore Upil. Karena dipanas-panasin Mr. 9, Zoro pun akhirnya dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Miss Wednesday menjelaskan kalau ia dan Igaram menyusup ke Baroque Works untuk menghancurkan organisasi itu. Igaram juga terluka karena serangan tadi sehingga ia meminta Miss Wednesday melanjutkan perjuangan mereka sendirian. Rupanya Igaram adalah kapten pasukan kerajaan Alabasta dan Miss Wednesday adalah putri kerajaan. Ia meminta Luffy untuk menjaga putri kerajaan ini yang bernama Vivi. Igaram pun menghadapi 2 orang ini sendirian menggunakan tembakan pistol rambutnya. Sementara itu, Luffy dan yang lain juga sampai ke kapal dan segera pergi. Sial, Igaram harus meninggal karena upil kematian. Mr. 5 dan Miss Valentine menyumpai Mr. 9 yang ternyata masih hidup. Mereka memaksa Mr. 9 membantu mencari keberadaan Vivi. Namun Mr. 9 menolak karena Vivi tetap adalah rekannya. Ia berani karena ia tahu kalau Mr. Zero tahu mereka tak berhasil menghabisi Vivi, maka mereka akan dihabisi. Kembali ke kapal, Vivi pun menjelaskan kalau ia adalah putri Netevari Vivi, putri kerajaan Alabasta. Ternyata Baroque Works sedang mengadu domba rakyat dan ayahnya. Karena itulah ia menyusup ke Baroque Works untuk mencari tahu pemimpin mereka yaitu Mr. Zero. Saat itulah tiba-tiba Nico Robin pun datang yang membuat mereka semua terkejut. Astaga, alamak ini cantik banget. Kedatangannya ke sana tak lain tak bukan ingin memperingati betapa bahayanya pulau yang akan mereka kunjungi nextnya. Ia memberikan Eternal Post, yaitu sebuah log post yang selalu menunjukkan ke satu pulau tertentu. Ya, intinya Nico di sini ingin membantu mereka agar tak dikejar lagi oleh anak buahnya. Namun Luffy menghancurkannya karena menurutnya Nico tak berhak mengatur tujuan kapal ini dan Nico pun pergi. Vivi panik karena menolak tawaran Nico tadi, namun yang lain mah santuy aja, apalagi Luffy. Mereka pun tiba di Pulau Little Garden, pulau kedua yang mereka kunjungi di Grand Line. Mereka pun segera mengeksplor pulau ini yang diawali dengan teriakan Luffy. Bikin saya juga dia dicela Luffy, Nami, dan Vivi menjelajah sisi kanan pulau, sementara Zoro dan Sanji semangat pergi ke kiri untuk berburu. Nami menjelaskan ke Vivi kalau mereka selalu mempercayai Luffy. Karena Usopp kabur, Nami kembali ke kapal, sementara Vivi mengikuti Luffy yang sedang mengeksplor. Ternyata pulau ini adalah pulau prasejarah karena ada dinosaurus di sana. Sementara Zoro dan Sanji yang sibuk mencari mangsa malah bertemu T-Rex yang membuat mereka harus menumbangkannya. Di kapal, Nami meyakinkan Usopp yang takut mengeksplor pulau ini bahwasannya tak ada yang perlu ditakutkan. Belum sempat pergi, mereka malah bertemu seorang raksasa yang langsung membawa mereka berdua untuk dijadikan bahan makanan. Luffy sendiri tak disengaja malah ngeris Vivi dengan membawanya naik ke kepala dinosaurus. Halo sayang. Di atas sana, Luffy mencium aroma makanan yang lezat, sementara di sisi lain Zoro dan Sanji berhasil menghabisi nenek moyangnya ayam ini. Namun Zoro mendengar sesuatu di sana dan saat ia cek, tiba-tiba ia seperti kehilangan kesadaran karena kakinya sudah ditandai.
Luffy menemukan daging yang begitu besar yang rupanya daging itu adalah milik raksasa lainnya. Raksasa yang bernama Brogy ini sedang menyiapkan makanannya. Namun mereka salah menduga kalau Brogy ingin memakan mereka, padahal Brogy membawa mereka ke sini hanya karena butuh teman bicara dan malah membagikan makanannya. Brogy ini berasal dari pulau yang bernama Elbap. Mr. Five dan Miss Valentine tiba di pulau ini juga dan mereka malah bertemu dengan suruhan Mr. Zero lainnya, yaitu Mr. Tree yang kekuatannya adalah bisa memanipulasi lilin. Mr. Tree dan rekannya sudah mengambil job mereka, sementara itu ia menyuruh mereka untuk mengatasi raksasa yang berteman dengan para Straw Hat. Luffy malah berbagi makanan dengan raksasa yang bernama Dory ini dan ia juga berasal dari pulau Elbap. Ia juga menghormati Vivi yang rupanya adalah seorang putri kerajaan. Ia menyarankan agar Vivi mengkremasi Igaram agar bisa menenangkan jiwanya. Mereka pun membakar peninggalan Igaram berupa sebuah serbet. Dory sampai menangis mendengar pidato dari Vivi. Sesudah makan, Brogy cerita kalau di Elbap semua orang berukuran seperti dia. Saat itu pula gunung berapi di sana meletus dan Brogy pun bersiap pergi. Ternyata Brogy dan Dory sudah lama bertarung. Setiap kali gunung berapi meletus, mereka akan bertarung dan mereka sudah berduel sebanyak 70.000 kali dan belum ada yang menang. Mereka semua kegirangan ingin melihat pertarungan dua raksasa ini, apalagi si Usopp yang tadinya takut malah excited. Namun sebelum itu Nami juga terkena tanda seperti Zoro tadi dan membuatnya linglung. Sanji bingung melihat Zoro yang asik ketawa-ketawa aja membelah buah delima. Brogy dan Dory saling bertemu, begitu juga dengan Luffy. Sebelum bertarung, mereka saling memberikan minuman terlebih dahulu tanpa tahu kalau salah satu minumannya sudah disabotase oleh Mr. Five. Pertarungan pun dimulai, mereka bertarung layaknya petarung. Semangat raksasaku! Sampai di satu titik, Brogy tiba-tiba sakit perut karena upil bom yang diletakkan Mr. Five meledak di perutnya. Tak tahu akan hal itu, Dory melanjutkan pertarungan dan berhasil mengalahkan Brogy. Mereka juga tahu kalau hal ini adalah ulah dari Mr. Five dan Miss Valentine. Nami sendiri dibawa oleh Miss Valentine dan Usopp jatuh dari tebing. Usopp memberitahu kalau pertarungan ini tak adil karena disabotase. Dory pun terpukul karena kepergian sahabatnya. Usopp juga putus asa karena hanya dirinya sendiri yang masih selamat. Luffy yang sedang dalam pengejaran malah bertemu dengan bocil nyasar di sana. Saat dicek ternyata bocil inilah yang sudah menghipnotis Nami dan Zoro dan Luffy juga kena. Bocil ini bernama Miss Golden Week, sementara Sanji tak menemukan siapapun di kapal. Si Upil berhasil menangkap Vivi, sementara Dory pergi ke gua milik Brogy untuk memberikan penghormatan terakhir dan akan membalaskan dendamnya kepada si penjabotase itu. Saat itulah datang si Mr. Tree yang langsung menahannya menggunakan lilin dan juga membuat Dory menjadi patung lilin. Zoro, Nami, dan Vivi pun tertangkap. Yang aman cuma Vivi. Zoro asik ketawa-ketawa sementara Nami baru saja siuman setelah Vivi menghilangkan tanda itu. Nggak mau. Di sisi lain, Miss Golden Week meminta agar dia menjadikan Luffy bonekanya. Usopp yang melihat rencana Mr. Tree pun lari ketakutan. Di pantai, ia mencoba menyadarkan Luffy, namun Luffy tak sadarkan diri karena terhipnotis. Usopp jadinya bingung ia harus ngapain. Ia berpikir apa yang harus ia lakukan dan Sanji sendiri tengah mencari mereka dan sampai di rumah lilin. Zoro, Nami, dan Vivi dipajang di kue lilin buatan Mr. Tree. Mr. Tree ingin membukukan mereka secara perlahan dengan lilin ini. Tapi ya lihatlah si Zoro masih aja ketawa-ketawa. Oh my god! Setelah Zoro sadar, ia langsung berusaha menghancurkan lilin itu, namun ia tidak ada gunanya karena lilin ini lebih kuat dari baja. Luffy sendiri sudah menjadi bonekanya Miss Golden Week. Emosinya diubah-ubah, mulai dari biru, hijau, dan sambil minum teh. Sanji malah santuy dia di rumah itu sambil minum wine. Ia melihat file yang berisi rekan-rekan Straw Hat-nya. Namun sebelum pergi, dia malah menemukan dandan Mushi yang ternyata itu adalah panggilan dari Mr. Zero. Mr. Zero menanyakan apakah Vivi dan kru Straw Hat sudah dihabisi. Ia mengira Sanji ini adalah Mr. Tree dan Sanji menjawab ia sudah menghabisi para Straw Hat. Tak lama setelah itu Mr. Zero sudah mengirim agen lain juga yang ternyata adalah Mr. 13 dan Miss Friday. Sanji pun terpaksa harus melawan mereka. Usopp makin putus asa melihat buah delima, namun ia mendengar suara Brogy yang ternyata masih hidup. Ia senang karena sahabat raksasanya itu masih hidup dan memberitahu kalau ada yang menyabotase pertarungan tadi. Namun karena kondisinya sekarang, Brogy masih tak bisa berjalan dan hanya Usopp lah yang bisa menyelamatkan teman-temannya sendiri. Jangan takut mati karena kesatria sejati pasti selalu mati dengan terhormat. Sanji berhasil menghabisi Miss Friday dan selanjutnya ia harus berhadapan dengan Mr. Chin.
Ia berhasil menghabisinya dan akhirnya Mr. Zero tahu kalau yang ia hubungi ini bukan Mr. Tree. Kantong Miss Friday, Sanji menemukan Eternal Post yang mengarah ke Pulau Alabasta. Kini mereka hanya bisa menunggu ajal saja. Sempat sih ingin memotong kaki sendiri, tapi hal itu dicegah Mr. Tree. Kini ada berita kalau perlawanan rakyat Alabasta semakin menjadi-jadi dan Vivi menjadi sangat marah. Luffy sendiri masih aja pelenger dan meninju perut dirinya sendiri. Gimana caranya coba di... Miss Golden Week pun mewarnai pipinya pakai warna hitam yang hal itu membuat mimpi Luffy menemukan One Piece menjadi sirna. Luffy pun disuruh tenggelam ke dalam laut dan kebetulan datanglah Usopp yang membuat Miss Golden Week terkena warnanya sendiri. Usopp berhasil menyelamatkan Luffy sementara Miss Golden Week jadi pelenger. Semua badan mereka sudah tertutupi oleh lilin dan Luffy pergi mengejar Mr. Tree yang kabur sementara Usopp harus bertarung dengan Mr. Five dan juga Miss Valentine. Usopp pun meminta duel dengan Miss Valentine. Ya meskipun cuma bisa lari-lari saja sih, tapi karena hentakan yang dibuat Miss Valentine, Usopp bisa menyelamatkan teman-temannya dari lilin. Di sisi lain, Luffy kebingungan dengan Mr. Tree yang membuat banyak sekali cloningan dirinya menggunakan lilin. Nami dan Vivi akan melawan Miss Valentine sementara Zoro akan melawan si pria upil. Dengan kerjasama yang apik, mereka berhasil mengalahkan lawan masing-masing kecuali Luffy yang masih saja dikelabui. Luffy dibawa ke Gua Dori dan ia kewalahan melawan Mr. Tree yang sangat ahli dalam hal perlilinan. Bahkan ia tak bisa bergerak lagi, namun Luffy menggunakan belenggu itu menjadi senjatanya dan berhasil menubruk Mr. Tree sampai kalah. Mereka semua berkumpul setelah menang. Sanji datang dengan babak belur dan memberikan Eternal Post yang ia dapatkan. Dori juga masih hidup berkat Luffy yang menyelamatkannya. Dua raksasa ini senang karena keduanya masih hidup. Mereka juga memutuskan agar tak berduel lagi dan menjadi teman. Mereka pun pergi dan Luffy memutuskan untuk pergi ke Alabasta berkat permintaan Nami. Dua raksasa ini juga membantu kru Straw Hat melewati ikan emas yang sangat besar dengan menebasnya dari kejauhan. Bagi dua. Dua raksasa ini pun teringat mengapa mereka berduel, yaitu karena berdebat siapa yang berhasil menumbangkan Raja Laut yang paling besar dan mereka malah mau berduel lagi sekarang. Maju lo sini. Setelahnya kita melihat Nami yang seperti sempoyongan. Mr. Tree dan Miss Valentine masih selamat dan Mr. Tree tak ingin Mr. Zero tahu akan hal ini. Mereka pun memakan daging T-Rex yang Sanji dapatkan di pulau tadi. Setelah bersulang untuk Usopp, mereka bercerita-cerita. Namun Nami merasa dirinya tak enak badan dan saat ingin istirahat, dirinya malah pingsan. Nico Robin tengah menjamu King Wapol, raja kerajaan Drum yang dirinya ingin bertemu dengan Mr. Zero. Mereka telah bekerja sama dalam hal finansial dan kali ini King Wapol ingin timbal balik dari mereka. Wapol diberikan hadiah berupa buah iblis untuk mendapatkan kembali kerajaannya. Tak sadar Nami sudah terbaring pingsan selama 4 hari. Sepertinya Nami telah terkena penyakit yang tak mereka ketahui sehabis dari Little Island kemarin. Jadinya mau tak mau sebelum menuju Pulau Alabasta mereka harus mampir dulu ke pulau terdekat. Nggak dingin bang. Smoker dan Tashigi sedang menginvestigasi Pulau Renaissance. Mereka ke sana mencari tanda-tanda dari Baroque Works. Tak sengaja Tashigi menemukan mayat Marin yang tertebas pedang dan mereka menduga kalau ini adalah ulah Luffy dan krunya. Kru Straw Hat sendiri akhirnya menemukan sebuah pulau yang Vivi bilang pulau itu adalah kerajaan Drum. Kerajaan Drum memiliki riwayat yang tak baik bersama dengan Alabasta namun terkenal dengan para dokternya. Sebenarnya konflik itu terjadi akibat perbedaan pandangan antara dua belah pihak, antara King Wapol dan juga ayah Vivi yaitu Raja Cobra. Mereka beradu mulut di sidang itu memperdebatkan cara memimpin yang benar. Why are you guys so anti-dictator? Vivi yang kecil kerap menguping persidangan tersebut. Smoker menemukan banyak mayat Marin yang tergeletak. Ia melihat ada satu dandan musi yang masih hidup. Ia pun berkelahi dengan Mr. Day dan tentunya dengan gampang ia dapat menghabisinya. Luffy dan kru Straw Hat sampai di Drum Kingdom, namun mereka tak disambut baik di sana. Vivi memohon agar mereka dapat ditolong karena keadaan Nami sedang tak baik-baik saja. Mereka disambut oleh Dalton selaku kapten di tempat ini. Semua orang di sini bukanlah prajurit, mereka hanya penduduk biasa. Tempat ini pernah dikepung oleh bajak laut yang bernama Blackbird dan King Wapol kabur sambil membawa semua dokter yang ada. Namun untungnya ada satu dokter bernama Kureha yang masih tersisa yang tinggal di atas gunung. Dan hanya dialah yang bisa menyelamatkan Nami, namun mereka harus bermalam dulu sebelum naik ke sana. Tashigi bertemu dengan Mr. Eleven yang rupanya seorang pengguna pedang juga. Mereka bertarung sempat terdesak, akhirnya Tashigi berhasil mengalahkannya dan mengambil pedang Kashu miliknya. Karena takut Nami tak bisa bertahan, Luffy memutuskan nekat naik ke atas sekarang juga. Ia menggendong Nami bersama Sanji naik ke atas tebing itu hanya dengan tangan kosong.
Di sisi lain, karena gabut, Zoro asik saja ngomel yang membuat Usopp berisi dan menyuruhnya pergi menyibukkan diri. Kita juga tahu kesal dengan King Cobra, King Wapol yang keluar dari persidangan menampol Vivi yang masih kecil. Namun Vivi menahan emosinya dan membuat Wapol kesal dan hanya Dalton lah yang meminta maaf. Igaram bangga dengan kesabaran yang dimiliki Vivi dan karenanya konflik antar dua kerajaan dapat dihindarkan. Sudah sampai setengah lebih perjalanan mereka memanjat tebing itu, namun Luffy sempat kehabisan tenaga dan tergelincir. Sanji juga terjatuh dan untungnya Luffy mengangkatnya langsung ke atas dengan tubuh karetnya. Sesampainya di atas, mereka semua sudah kelelahan dan pingsan. Tubuh apa? Smoker mencoba menginterogasi mengapa baru Quarks ada di sini, namun Mr. Eleven tak ingin memberitahunya. Zoro berjaga malam bersama dengan Dalton dan mereka bercerita kalau rakyat Drum selain berjaga untuk kedatangan bajak laut Blackhead, mereka juga berjaga untuk kedatangan King Wapol yang pasti akan berusaha merebut kembali kerajaannya. Nami tersadar dan dirinya sudah baikan sepertinya. Ia melihat rusa kecil yang bisa berbicara dan rusa ini bernama Chopper. Beliau inilah Dr. Kureha dan cuma dialah dokter yang tersisa di tempat ini. Rupanya Nami tergigit serangga berbahaya saat di Little Island kemarin. Luffy sendiri tersadar dirinya ada di bak mandi air panas dan menduga akan dimasak oleh Dr. Kureha dan Sanji tulangnya cuma patah dikit aja. I am not a day over 130 now. Karena Sanji mau masak, Chopper disuruh untuk menunjukkan di mana dapurnya. Luffy terkejut melihat ada hewan yang bisa berbicara. Saya akan lawan. Luffy dan Sanji akhirnya bertemu dengan Chopper. Chopper takut berbicara hingga Luffy memegang bendera bajak laut miliknya. Chopper marah jika ada yang memegang bendera itu, entah kenapa. Sampai di malam hari saat makan, akhirnya Dr. Kureha menjelaskan kisah Chopper. Dulu saat King Wapol memburu para dokter, ada dua dokter yang masih bertahan, yaitu Dr. Kureha dan dokter berambut nyentrik ini yang bernama Hiriluk. Mereka bersembunyi bersama namun memiliki tujuan berbeda. Dr. Hiriluk sedang mengarap sebuah obat untuk mengobati kerajaan Drum. Di tengah pelariannya, Dr. Hiriluk malah bertemu Chopper yang terluka. Adik kecil jangan takut. Tak tahu diuntung. Dr. Hiriluk pun menolong Chopper yang sudah kelelahan kehabisan darah itu. Ia tinggal di sebuah akar pohon dan ia baru tahu kalau Chopper bisa berbicara. Ternyata monster yang dikejar warga kemarin adalah ya si Chopper ini. Ternyata juga Chopper bisa mendapatkan kekuatan dan berbicara ini karena ia memakan buah iblis. Nama Chopper ini juga diberikan oleh Dr. Hiriluk karena tanduknya yang bisa menebang pohon. Chopper tinggal setahun bersama Dr. Hiriluk, belajar dan menjadi asistennya. Mereka juga pernah bertengkar dan kali ini adalah pertama kalinya Chopper bertengkar dengan seseorang. Dr. Hiriluk memberikannya sebuah hadiah berupa topi merah besar dan Chopper sangat terharu karena baru kali ini ia mendapatkan hadiah dari seseorang. Dr. Hiriluk tak kunjung bisa membuat ramuan obat ajaibnya. Ia juga mengajarkan Chopper agar tidak mendendam dan jangan pernah menyerah. Dr. Hiriluk menceritakan sebuah kisah, yaitu ada seorang yang kaya dinyatakan memiliki penyakit jantung yang tak bisa disembuhkan. Namun suatu ketika ia melintasi gunung dan ia melihat pemandangan berupa hujan bunga sakura. Setelah melihat itu penyakitnya sembuh seketika. Ia juga memperlihatkan kalau seperti bajak laut kita tak boleh menyerah terhadap apapun. Apa itu bajak laut? Bajak laut adalah orang yang berpetualang dan mempunyai mimpi dan pantang menyerah. Sekarang pengobatan Chopper sudah selesai dan ia diperbolehkan pergi oleh Dr. Hiriluk. Chopper tak tahu mau kemana karena ia tak punya siapa-siapa. Alasan Dr. Hiriluk mengusirnya adalah karena Dr. Hiriluk ternyata sedang mengidap penyakit dan ia tak mau Chopper melihat kepergiannya. Dr. Kureha mencoba mengobatinya namun penyakit Dr. Hiriluk tak bisa disembuhkan. Dr. Hiriluk masih ingin menyelesaikan penelitiannya namun waktunya tak lama lagi. Kalau dirinya tiada, ia ingin agar Dr. Kureha melanjutkan penelitiannya mengenai obat ajaib ini. Dr. Hiriluk bekerja mati-matian mencoba membuat obat itu dan suatu ketika dikira gagal lagi, ternyata kali ini berhasil. Namun ia sedih karena Chopper tak ada di sana menyaksikan keberhasilan ini. Pada saat itu Chopper datang dari lembah kematian membawa jamur yang katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ia ingin sekali Dr. Hiriluk sembuh dari penyakitnya. Setelah meminum sup jamur itu, Dr. Hiriluk pun bersiap-siap pergi ke Kastil Drum untuk menyelamatkan para dokter yang disandra. Chopper tentu saja santuy karena menurutnya ia berhasil menyembuhkan Dr. Hiriluk. Namun ia tak tahu kalau jamur itu bukan menyembuhkan penyakit, melainkan jamur beracun. Dr. Hiriluk sudah tahu kalau dirinya tak bisa bertahan lama lagi, jadinya dia minum dah jamur beracun itu dan YOLO ke Kastil Drum sendirian. Benar saja ia pergi menyerang Kastil Drum sendirian demi menyelamatkan dokter yang ditawan. Namun ya, karena dia cuma sendiri tentunya sangat mudah bagi King Wapol mengalahkannya. Cuma Dalton lah yang merasa iba terhadap Dr. Hiriluk dan Dr. Hiriluk bilang ke Dalton kalau nanti anaknya akan datang dan jangan dihabisi ya karena ia adalah putranya. Keboom! Setelah itu Dalton pun disuruh King Wapol untuk menghabisi Chopper. Mereka berdua sempat bertarung namun Dalton membiarkannya pergi. Dalton yang sudah muak dengan kelakuan rajanya pun akhirnya memberontak.
Chopper kembali ke rumah Dr. Hirilu yang di sana sudah ada Dr. Kureha yang melihat penelitian Dr. Hirilu. Chopper pun bersikeras ingin menjadi dokter juga dan ia ingin diangkat menjadi murid dari Dr. Kureha. Dan itulah dia kisah Chopper sang rusa kutub yang malang. Sampai pagi hari, Zoro dan Dalton berjaga. Usopp meminta maaf karena sudah membentaknya. Dalton melihat ada asap di balik gunung sehingga ia pergi mengeceknya sementara Zoro disuruh untuk memimpin pasukan Drum. Dalton juga ingat dengan Vivi dan ia percaya Vivi adalah pemimpin yang baik. Luffy mengambil bendera bajak laut Chopper dan ia ingin meletakkan bendera ini ke tempat yang seharusnya, yaitu di atas sini. Akhirnya Chopper menemukan kembali tujuan hidupnya setelah melihat Luffy. Dalton pun mengecek sumber asap tadi dan tiba-tiba ia diserang oleh anak buah Wapol. Dalton pun ditahan oleh King Wapol yang kini sudah memiliki kekuatan dari buah iblis. Ia bisa mengubah apapun yang ia makan menjadi senjata. Ternyata Dalton juga pemakan buah iblis karena ia dapat berubah menjadi banteng merah. Namun Dalton tetap terpojok dan King Wapol mengeluarkan prajurit yang ia sudah makan. Vivi bertemu dengan Nico Robin yang memperingatinya kalau King Wapol akan kembali membawa pasukan untuk merebut kembali kerajaan ini. Benar saja, pasukan monster King Wapol jalan perlahan menuju desa. Mereka pun mempersiapkan semuanya untuk bertarung sementara Vivi akan memanggil Luffy. Menggunakan kerean buatan Usopp, Vivi dengan lancar naik ke atas. Sanji bercerita ia belajar masak secara otodidak akibat ingin memasak makanan untuk ibunya yang sakit. Vivi memberitahu kalau King Wapol akan kembali dan Luffy akan melawannya sementara Dr. Kureha ingin kabur. Chopper menolak ikut karena ia ingin menjadi dokter di pertarungan. Mereka juga harus membawa Nami turun dari gunung ini. Zoro jadi pimpinan dadakan untuk melawan pasukan monster. Di pelariannya, Dr. Kureha menemukan Dalton yang tengah terluka parah. Meskipun begitu, Dalton tetap ingin bertarung dan melihat Dalton yang pantang menyerah dan juga teringat akan Dr. Hirilu, Dr. Kureha pun menolongnya. Luffy memakai mantel Nami dan saat itulah datang King Wapol dari jalan tersembunyi. Siapa dia nih? Karena banyak bacot, Luffy pemanasan dulu. 1, 2, 1, 2. Setelah sedikit berbincang-bincang, akhirnya pertarungan pun dimulai. Zoro memimpin pasukan kerajaan Drum untuk melawan monster pasukan Wapol yang bentuknya aneh-aneh. Mereka habis dibombardir dan bahkan setelah ditebas Zoro, mereka masih bisa hidup lagi. Sing, sing, sing. Ha, kok hidup lagi? Chopper berubah menjadi gede untuk membantu menolong Nami, namun mereka dicegat dua anak buah Wapol. Mereka berdua pun bertarung melawan dua orang ini, satunya lawan si Kribo, satunya lawan si Badut. Luffy sendiri kewalahan melawan King Wapol dan bahkan mantel Nami sobek. Serius goblok? Pertarungan masih berlanjut dan Sanji sempat kakinya nyangkut di rambut si Kribo ini. Warga desa luluh lantak, namun untungnya datang Dalton yang sudah sembuh. Wapol ingin melahap Luffy, namun dengan kerjasama api antara Luffy dan Vivi, King Wapol malah meledak sendiri. Awalnya tidak kompak, namun akhirnya Sanji dan Chopper berhasil bersatu dan mengalahkan musuh mereka dengan jurus ini. Tak hanya itu, Dr. Kureha juga turut membantu melawan para monster. Dikira sudah selesai, King Wapol kembali bangkit seakan ia masih kuat. Wapol menembak bendera bajak laut itu namun dihalang Luffy. Luffy tak kenapa-napa, ia bilang kalau bendera ini sangat berharga. Pertarungan kembali dilanjutkan dan semuanya turut membantu Luffy untuk mengalahkan Wapol berbah ini. Wait, tapi tunggu dulu, penasaran aja gimana caranya dia ciuman ya? Mulutnya besi kan? Lanjut, pertarungan berakhir saat Luffy dan Sanji menggunakan ulti ketapel di style mereka untuk melontarkan Wapol keluar jendela. Bersamaan dengan itu, semua pasukan monster juga kembali jadi manusia. Akhirnya, rakyat Drum sudah terbebas dari pemimpin diktator yang tak peduli dengan rakyat dan para dokter juga kembali ke kerajaan. Mereka semua pun bersama kembali dan Nami juga kini sudah sehat. Usopp terkejut melihat ada binatang lucu ini dan Dalton berterima kasih kepada mereka karena sudah menyelamatkan kerajaan Drum. Luffy mengajak Chopper menjadi kru bajak lautnya. Awalnya Chopper tak mau karena ia insecure, ia bukan manusia, namun Luffy pun teriak, Bodoh amat! Hidup Jokowi! Chopper pun memberitahu ke Dr. Kureha kalau ia ingin ikut dengan Luffy dan para Straw Hat. Kru Straw Hat membutuhkan dokter dan ia akan menjadi dokter yang hebat. Chopper pun berubah menjadi rusa kutub dan membawa mereka turun dari gunung. Chopper sangat senang sekali bisa bergabung dengan bajak laut. Awalnya memang sedih sih ingin meninggalkan rumah, namun kita harus mengejar mimpi kita. Perlengkapan Chopper ternyata sudah disiapkan oleh Dr. Kureha. Belum selesai, Dr. Kureha menembakkan obat Dr. Hirilu ke langit. Hal itu pun mengubah yang tadinya hanya salju yang turun, kini berubah menjadi bunga sakura, sama seperti cerita Dr. Hirilu. Hal itu membuat Chopper sedih mengingat Dr. Hirilu. Walah, sabar Chopper. Seperti biasa, Dalton dan Dr. Kureha juga kenal dengan Gold Roger dan mungkin Luffy akan menemukan One Piece. Mereka pun membuat pesta kedatangan Chopper dan kehidupan kapal
serba konyol kembali seperti biasa. Luffy akan tetap membantu Vivi menuju Alabasta nanti. Smoker dan Tashigi juga tahu kalau Luffy dan para Straw Hat membawa putri Vivi dan mereka juga OTW ke Alabasta. Dan inilah dia sosok Mr. Zero yang selama ini kita cari-cari dan Nico Robin menjadi anak buahnya. Ia sedang menjalankan operasi Utopia di Alabasta dan ingin meraih One Piece dan habis. Hidup Jokowi!